Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riantono, mahasiswa Universitas Mercu Buana. Dalam mata kuliah Kewirausahaan 3, pada kesempatan hari ini saya coba ingin menjelaskan presentasi terkait tugas gagasan bisnis. Berikut beberapa konten yang akan coba kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, terkait bisnis plan, jenis usaha, produk usaha, dan target pasarnya. Kemudian yang kedua, proses production. Yang ketiga, customer and communication, terkait strategi pemasaran, cara pemasaran, penanganan keluhan dan saran. Kemudian yang terakhir adalah rincian biaya investasi. Langsung saja coba kita jelaskan terkait perihal yang pertama, yaitu bisnis usaha yang coba akan kita jalani. Yang pertama adalah memang kita ingin bergerak di bidang budidaya sayuran hidroponik. Apakah yang melatar belakangi dari bisnis ini? Coba akan saya jelaskan, yaitu latar belakangnya karena memang minimnya lahan pertanian di area perkotaan, kemudian semakin meningkatnya kebutuhan pangan khususnya di area perkotaan. Kemudian yang ketiga, sayuran hidroponik ini tidak membutuhkan zat kimia untuk pengendalian hama. Memang untuk sayuran yang non hidroponik yang menggunakan media tanah, media pupuk kompos dan pupuk kandang, perlu adanya zat kimia untuk pengendalian hama. Namun hidroponik ini tidak membutuhkan hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membantu pemerintah dalam rangka ketahanan pangan, khususnya dalam bidang pertanian sayuran. Berikut main produk dan jenis nama usaha yang coba akan kita gagas, yaitu Natatani Farm House Hidroponik. Beberapa produk yang akan coba kita produksi di farmhouse ini yaitu sawi hijau, bayam merah, kangkung, dan sawi pakcoy. Berikut contoh layout yang coba akan kita kembangkan. Dan kemudian berikut foto-foto sayur yang coba akan kita produksi di farmhouse ini. Kemudian berikut cara kerja hidroponik. Jadi memang uniknya hal ini adalah memang kita tidak membutuhkan tanah dan pupuk kandang. Kita hanya membutuhkan pupuk cair dan air saja yang bersirkulasi untuk sebagai media tanam. Kemudian target market yang akan kita coba jelajahi yaitu yang pertama adalah kebutuhan rumah tangga untuk ibu rumah tangga pasti membutuhkan sayur. Yang kedua itu untuk pedagang sayur keliling, dan yang ketiga rumah makan atau restoran. Kemudian ini proses productionnya dari semai bibit sayuran sampai ke sayuran siap dipasarkan. Kita yang pertama membutuhkan waktu 2-4 hari untuk penyemaian bibit, kemudian jadilah kecambah sayuran. Setelah menjadi kecambah sayuran, kita coba pindahkan ke pot media tanam yang sudah dialiri oleh air dan pupuk cair. Kemudian kita setiap harinya untuk pagi sampai sore kita harus melakukan pengecekan debit air dan pH air. Jika memang debitnya kurang, kita harus bersihkan kotoran-kotoran, atau jika memang pH airnya kurang, kita tambahkan air atau pupuk cair. Kita lakukan selama kurang lebih 12-14 hari sehingga menjadi sayuran yang siap panen. Nah, setelah sayuran siap panen, kita panen dengan cara mencabut sayuran tersebut dengan akar-akarnya agar tetap masih segar Dan khusus untuk kangkung memang kita tidak mencabut sampai akar, kita hanya potong batang daunnya saja, karena memang kangkung bisa tumbuh kembali sampai 2 atau 3 kali panen. Jadi ada keuntungan di kangkung, kita tidak harus menyemai bibit kembali. Kemudian setelah itu sayur siap dipasarkan, dan khusus untuk pedagang sayur keliling kita sarankan untuk sayur tersebut ditaruh di ember yang berisi air agar selalu tetap segar.
Kemudian selanjutnya berikut terkait penjelasan strategi penjualan dari kami. Yaitu yang pertama, kita menggunakan offline selling, pembeli dapat berkunjung langsung ke perkebunan kami. Yang kedua, online selling, pembeli dapat melakukan pemesanan sayuran melalui akun media sosial atau WhatsApp kami, dan kami juga menyediakan delivery produk. Kemudian yang terakhir adalah program pay later, itu khusus untuk pedagang sayuran. Jadi kita suplai sayuran selama 1 minggu, pedagang membayarnya nanti setelah sayuran tersebut terjual selama 1 minggu. Jadi nanti pada saat 1 minggu kemudian setelah kita suplai sayuran, kita melakukan penagihan terkait sayuran yang sudah kita suplai ke pedagang keliling tersebut. Fungsinya apa? Kita untuk meringankan dari beban modal yang dimiliki oleh pedagang-pedagang sayuran yang memiliki modal yang minim. Kemudian bagaimana sih kita caranya untuk mengorder di farmhouse kami? Yaitu ada 2 cara untuk ordering. Kita bisa melakukan online selling atau offline shopping. Online shopping atau offline shopping. Kalau offline shopping kita bisa langsung saja hadir ke perkebunan kami di Jalan Raya Cikuda Wanaerang, Desa Wanaerang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kemudian untuk online shopping bisa menghubungi WhatsApp di sini dan memesan melalui format seperti ini. Kemudian untuk komplain kita juga menyediakan suatu media komunikasi, yaitu menggunakan WhatsApp dengan cara sebagai ini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait beberapa summary investasi. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam usaha budidaya sayuran hidroponik ini? Yang pertama, dari equipment kita membutuhkan pipa PVC, baja ringan, pompa air, drum, selang air, netpot, dan plastik UV. Kemudian terkait raw material ini kita harus membutuhkan bibit sayuran, rokok, plastik kemasan, bubuk cair, dan setiap minggunya kita harus membutuhkan ini. Jadi memang ini continue ya kebutuhannya. Untuk yang equipment kita tidak hanya membutuhkan satu kali investasi saja. Kemudian dari segi tenaga kerja kita untuk awal ini membutuhkan PC produksi, PC marketing, dan PC keuangan. Nah, dari beberapa 3 item ini muncullah cost yang coba kita samarkan. Yang pertama, untuk equipment kita membutuhkan untuk investasi awal 3.340.000. Kemudian untuk raw materialnya kita untuk dalam jangka waktu kebutuhan 1 bulan kita membutuhkan 1.680.000. Kemudian untuk resource memang kita coba untuk jalan awal kita tidak memberikan gaji untuk karyawan karena memang kita kelompok, jadi swadaya dulu ya. Kemudian ini adalah biaya lain-lainnya. Berikut detail rinciannya terkait investasi selama 1 bulan dan revenue selama 1 tahun. Nah, dari investasi awal kita membutuhkan 3.340.000, itemnya sebagai berikut. Kemudian ini biaya operasional per bulannya ya. Ini kita minimal ada dana sebesar ini. Kemudian dalam akumulasi 1 tahun sebagai berikut. Nah, ini coba revenue yang coba akan kita planningkan dalam jangka waktu 1 tahun dari hasil penjualan sayuran. Ini setiap bulannya, jadi kita asumsikan bahwasanya setiap 1 bulan itu 2 kali panen. Nah, itu sayuran kangkung itu kita jual per piecesnya sekitar per ikatnya itu 5.000 rupiah ya. Untuk bayam juga 5.000, kemudian pakcai juga 5.000. Memang ini kita coba canangkan 100 lubang pot sayuran. Jadi dari total revenue ini 2 juta untuk 100 ikat sayuran gitu, dengan harga yang sama ya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian terkait detail penjelasan gagasan bisnis dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.